renovasi kolam kontrakan yang kemarin bocor tuh habis jutaan. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting sekarang kolamnya udah bisa dipakai untuk ternak ikan lagi. Oke, jadi setelah kolam kontrakan ini tuh kemarin bocor, hari ini kita baru ada waktu untuk memperbaiki kolamnya. Di kolam ini tuh memang banyak banget yang harus diperbaiki ya. Mulai dari sampah, lumpur yang sudah tinggi banget, dinding kolam yang berantakan dan sering banget bocor. Untuk hari ini kita akan mulai renovasinya dari menyurutkan kolamnya dulu ya. Dan setelah kolamnya surut, ternyata di sini tuh kelihatan banyak banget ikannya. Ternyata masih ada ikan ya. Kemarin tuh sebenarnya kita udah tangkapin semuanya perasaan, tapi ternyata masih banyak sisanya dong. Jadi sekarang langsung kita tangkapin aja semua ikan-ikan yang masih ada di kolam ini. Lumayan banget tahu, aku tuh nggak nyangka ya di sini tuh masih ada sisa ikan sebanyak ini. Ini kalian bisa lihat ikan-ikan sisa yang kita dapat. Ini tuh ada sekitar 10 sampai 15 ekoran ikan mas. Belum lagi ada ikan nila juga. Ini lumayan banyak kan. Dan ini tuh ikan-ikannya bakalan langsung aja kita masukin ke kolam baru. Semua ikan-ikan yang di kolam belakang kemarin kita pindahkan ke kolam ini juga. Nanti kalau misalnya kolamnya udah selesai, insya Allah kolam ini akan kita tutup. Setelah urusan ikan perikanan beres, sekarang pekerjaannya sudah dimulai. Nah di sini tuh pekerjaannya tuh ada 2 orang tukang aku yang biasa ya. Karena nggak bakalan mungkin aku ngerjain sendiri. Soalnya ini tuh beneran ribet banget. Dan ini tuh nggak bakalan mungkin siap sehari juga ya. Nah ini pekerjaan pertama yang dilakukan adalah membersihkan tepian kolamnya dan membuat kerangka dinding kolamnya. Jadi dinding kolam yang bocor-bocor semuanya dijebol untuk membuat dinding baru ya. Dinding baru yang dibuat tuh menggunakan susunan karung yang diisi dengan pasir dan lumpur yang ada di kolam. Jadi sembari membuat dinding, kolamnya juga nanti bakalan jadi semakin dalam. Mungkin bakalan banyak yang nanya, kenapa nggak menggunakan dinding kolam semen? Nah sebenarnya aku juga pengennya kayak gitu. Tapi kalau bikin dinding kolam semen kan pasti bakalan biayanya lebih mahal ya. Jadi ini tuh cuma menghemat biaya. Ditambah lagi kolamnya ini kan kita kontrak cuma 5 tahun. Jadi aku ngerasa sayang banget gitu loh untuk bikin dinding kolamnya menggunakan dinding semen. Karena dari kolam ini tuh juga belum terlalu banyak hasilnya. Nanti deh kalau misalnya udah ada hasilnya, insya Allah kalau kebagi kita bakalan bikin dinding kolam ini dinding semen. Dan ini tuh hari ketiga. Sekarang sampah-sampah di kolamnya tuh sudah mulai terangkat dan sudah mulai kelihatan. Kalian bisa lihat nih, ini tuh sampah-sampahnya bener-bener banyak banget ya. Mulai dari sampah plastik kecil, plastik besar, pokoknya komplit banget semuanya. Dan ini sampah-sampahnya aku bakar aja karena di tempatku nggak ada tempat pembuangan sampah. Kalian jangan heran ya kalau aku bilang di tempatku belum ada tempat pembuangan sampah resmi, karena memang di beberapa daerah di Indonesia belum selengkap itu fasilitasnya. Nah ini lanjut lagi pekerjaannya. Pokoknya ini tuh selama berhari-hari ya pekerjaannya untuk menyusun karung-karung ini menjadi dinding kolam. Sebenarnya di sini tuh aku cuman bagian lihat-lihat aja ya, karena kalau aku bantuin malah bikin nambah kerjaan. Jadi ya kayak gitu. Pokoknya ini tuh semua kerjaannya selesai dalam 7 hari ya. Dan ini tuh kayaknya udah hari kelima. Dan di sini tuh sudah mulai kelihatan nih bentuk dinding kolamnya. Beberapa karung-karungnya sudah selesai disusun berbaris rapi. Dan kalian tahu nggak sih, selama proses renovasi kolam ini, itu tuh bapak tukangnya dapat lumayan banyak belut tahu. Mana belutnya gede-gede banget lagi. Selain itu juga di sini ada kepiting-kepiting air tawar kecil, lucu banget ya. Ini tuh bisa dimakan gak sih? Oke lanjut lagi, ini hari ke-6, semua pekerjaannya sudah hampir terlihat selesai. Dan ini tuh irigasi airnya sudah selesai dibuat. Kalian bisa lihat nih, irigasinya kita bikin dari pipa yang bagus supaya nanti nggak ada drama kolam bocor-bocor lagi. Dan di hari ke-7 ini kolamnya sudah selesai. Kalian bisa lihat, ini kolamnya jadi kelihatan jauh lebih luas ya. Padahal kolamnya ini tuh sama ukurannya dengan yang sebelumnya, tapi sekarang jadi kelihatan lebih luas dan lebih dalam. Dan juga tentunya lebih bersih dong. Ini tuh kolamnya jadi lebih tertata. Untuk selanjutnya kita akan masukin air lagi dan mulai ternak ikan di kolam ini. Tapi harus ditunggu selama beberapa hari ya sebelum kita menggenang kolamnya lagi, supaya dinding kolam yang baru dibuat mengeras dulu dan nanti tidak ada drama bocor-bocor lagi. Mudah-mudahan aja untuk setelahnya kita bisa ternak ikan dengan tenang dan sukses di kolam ini ya, amin. Oh ya, untuk hari ini kayaknya kegiatan kita sekian dulu aja kali ya. Makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa like dan follow. Dan dadah.